kita lihat mesin Turing deterministik versus mesin Turing non-deterministik. Pada mesin Turing deterministik, untuk satu status P dan satu simbol XI yang ada di dalam pita, itu hanya ada satu transisi ke status berikutnya. Itu deterministik ya. Jadi kalau kita punya satu status sama mirip seperti finite. Sorry. Ya, sama seperti FA ya. Jadi disebut deterministik kalau misalkan dia membaca input A, dia ke satu, ke input B, dia juga ke lain. Hanya satu kalau kita mempunyai jenis inputnya hanya A dan B. Jadi tidak boleh misalkan A ke Q1, dia juga A ke Q2. Ya, tidak boleh seperti ini. Itu disebut dengan deterministik. Jadi hanya ada satu transisi ke status berikutnya untuk satu simbol yang ada di pita. Sebaliknya untuk mesin Turing non-deterministik, itu untuk satu status dan satu simbol pita, terdapat lebih dari satu transisi ke status berikutnya. Ini contohnya seperti ini non-deterministik. Mesin Turing non-deterministik memiliki kemampuan untuk memilih suatu transisi. Jadi dia bisa, kalau seperti ini kan saya mau ke Q2 misalkan, atau ke Q3 ya. Ini Q1. Jadi dia bisa memiliki kemampuan untuk memilih satu transisi. Jadi dari P dengan dia membaca XI, dia akan ke Q, kemudian misalkan dirubah jadi W, lalu dia bergerak ke kiri dan seterusnya. Ya, ini contohnya di sini ada 3 pilihan untuk input XI. Nah, sekarang kita lihat hubungan kelas NP dengan mesin Turing. Jadi sebuah persoalan keputusan dikatakan di dalam kelas NP jika ia dapat diselesaikan dalam waktu polinomial oleh mesin Turing non-deterministik. Karena persoalannya berhubungan dengan bahasa, maka kita bisa hubungan dengan bahasa L ya. Jadi kalau dikatakan bahasa L itu dalam kelas NP jika terdapat mesin Turing non-deterministik dengan kompleksitas waktu Tn sedemikian hingga L itu sama dengan bahasa yang diterima oleh mesin Turing M jika diberikan input yang panjangnya N, maka jumlah gerakannya ini titik tekannya ya, tidak melebihi dari Tn atau waktu kompleksitas dari mesin Turing tersebut dengan input N. Mesin Turing non-deterministik dikatakan memiliki kebutuhan waktu polinomial ya, karena dia memiliki kemampuan untuk menerka itu tadi ya, karena dia kan bisa milih ke sini atau ke sini ya. Kalau diberi input A, misalkan diberi input A lagi ya, dia bisa ke sini. Jadi dia punya kemampuan untuk menerka kemungkinan solusi yang jumlahnya eksponensial, pangkat X, dan memverifikasi setiap kemungkinan solusi tersebut dalam waktu polinomial. Setiap mesin Turing deterministik itu adalah mesin Turing non-deterministik, tetapi mesin Turing deterministik tidak memiliki kemampuan untuk memilih transisi. Oleh karena itu, kelas P itu adalah elemen dari
merupakan bagian dari kelas NP. Meskipun demikian, NP itu mengandung beberapa persoalan yang tidak termasuk di dalam P. Ini contoh dari persoalan dalam kelas NP, ya, yang tadi sudah kita berikan contohnya, yaitu salah satunya adalah traveling salesperson decision problem, kemudian integer knapsack decision problem, dan grab coloring decision problem. Ini tidak perlu kita bahas lagi karena kita sudah tahu yang dimaksud dengan masing-masing ini ya. Jadi untuk yang terpenting kalau decision problem itu adalah dia punya decision ya. Jadi ada batas-batas jawabannya ya atau tidak. Jadi itu. Nah, sekarang kita akan membahas kelas persoalan untuk algoritma prim. Algoritma prim ini salah satu algoritma untuk mendapatkan graf ya, graf dan yang dia tidak boleh dia mengandung perulangan di vertexnya ya. Algoritma prim itu dia punya kompleksitas n kuadrat ya. Kemudian contoh lain, maaf itu tadi. Nah, ini kalau kita lihat posisinya, kalau binary search sudah pernah bahas dialog n ya. Kemudian knapsack problem itu peak O-nya 2 pangkat n. Kemudian halting problem itu tak terhingga. Nah, ini kalau kita lihat posisi dari P dan NP-nya. Ini pembagian dari kelas persoalan. Berikutnya adalah contoh dari persoalan P. Jadi kalau kita berikan mesin Turing M yang digunakan untuk mengenali bahasa 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N-nya lebih besar dari 1. Misalkan kita punya sembarang input, maka apakah W elemen dari bahasa tersebut atau W diterima gitu ya. Maka kita ingat kembali mesin Turing ini bisa kita tulis dalam sebuah algoritma. Yang pertama kita ganti simbol 0 yang paling kiri dengan simbol X gitu ya. Misalkan kita punya inputnya, masih ingat ya, 0, ini 0, 1, nah misalkan 1 gitu ya. 1, jadi pangkatnya sama ya, berarti 0, 0, 1, 1. 0 paling kiri kita ganti dengan X ya. Kemudian headnya bergerak ke kanan sampai ketemu 1 gitu. Kemudian ganti 1 dengan, ini kita ganti dengan Y ya. Lalu headnya ingat ya, bergerak ke kiri sampai ketemu 0, 0 lagi, 0 lagi diganti X. Nah, kemudian dia bergerak ke kanan sampai ketemu 1 diganti dengan Y. Ya, jadi dia di sini sampai ketemu X dulu, kemudian ke kanan sampai ketemu 0 paling kiri. Kemudian diganti, lalu dia ke kanan lagi, diulang lagi seperti itu. Nah ini ya, ini contohnya tadi sudah saya jelaskan, ini juga sudah pernah kita bahas pada saat kita membahas Turing Machine ya, tidak perlu saya ulang lagi.
Dapat disimpulkan di contoh ini 00111 itu bisa diterima. Masih ingat B ini hanya sebagai tanda batas dari stringnya ya, string 0001111. Maka kita bisa menganalisis kompleksitas dari persoalan P tersebut. Perintah atau kegiatan mengganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X itu kita bisa nyatakan menjadi satu kegiatan, yaitu 01 atau big O-nya adalah 1. Kemudian head digerakkan ke kanan sampai ditemui 1. Ini berarti kan search ya. Search itu dia sebanyak apa yang dicari. Jadi big O-nya adalah N, big O-nya N. Kemudian mengganti itu big O-nya 1. Gerakkan head ke kiri sampai ketemu ini juga big O-nya N. Menggerakkan lagi, geser head ke kanan. Kemudian sampai diperoleh 0 paling kiri. Karena kan hanya satu langkah ya. Jadi sampai ketemu X, pasti di sebelah kanannya kalau nggak 0, 1. Jadi kan ini hanya menggeser satu langkah ke kanan. Maka di sini dihitung 1. Bukan bukan N, karena hanya satu kali langkah. Lalu kembali ke langkah 1, paling banyak dia akan diulang sebanyak N per 2 kali. Ya, jadi perulangannya dari 1, nah ini, itu dia paling banyak adalah setengahnya. Karena di sini ada 4 input ya, maka dia akan mengulang paling banyak adalah 2 kali. Maka kalau kita total kebutuhannya itu sama dengan ini pengalinya ya. Pengalinya ini kan karena ada perulangan. Ini perulangan ya. Maka N per 2 kali, nah ini big O1 ditambah big ON ditambah big O1 ditambah dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau kita tambahkan berapapun banyaknya, masih ingat ya, maka sama saja dengan big ON saja. Nah, big ON, nah maka N, ini kan N ya, N per 2, N per 2 kali big ON, ini kan N-nya 2 kali jadinya, kuadrat ya. Maka itu besarannya adalah sama dengan big O N kuadrat. Kita tidak perlu memerlukan pembagi duanya ya.